Perkenalkan, nama saya Cindy Marsana Penny dengan NPM 230712667 dari kelompok 3 dengan topik bencana. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama Setio Wicaksono dengan NPM 230712626. Perkenalkan, saya Beatrice Regina dengan NPM 2307665. Baik, jadi aplikasi kami berfungsi untuk memberikan informasi terkait bencana alam. Nah, permasalahan yang kami temukan yaitu adalah bencana-bencana alam yang ada di Indonesia, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan longsor. Nah, penyebab dari masalah ini ada beberapa hal, contoh-contohnya seperti pengaruh aktivitas magma dan panas di dalam bumi, erosi gunung berapi dan erosi lapukan, serta ada pengaruh aliran sungai yang terbobrok dan tercemar. Nah, itu adalah beberapa contoh dari penyebab permasalahan ini, dan akibatnya adalah terkadang informasi mengenai tentang gunung berapi, terus gempa bumi, terus adalah banjir, longsor, itu terlambat diketahui oleh masyarakat, sehingga kadang tentang jalur evakuasi, pencegahan dini, dan cara menanganinya banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti, sehingga aplikasi kami memberikan edukasi serta informasi sekiranya yang lebih cepat untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait bencana-bencana alam yang ada di Indonesia. Nah, aplikasi kami memberikan informasi terkait bencana alam yang terjadi di Indonesia serta memberikan peringatan dini serta panduan evakuasi, di mana fungsinya supaya masyarakat dapat mengetahui dan apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi bencana alam di daerah mereka. Fungsi dari aplikasi kami tentu saja yang pertama adalah memberikan informasi terkait bencana alam yang terjadi. Selanjutnya adalah memberikan informasi terkait cuaca dan suhu. Kami juga membuka forum kepada masyarakat jika ingin memberitahukan bencana yang terjadi di daerah mereka. Serta kami juga memberikan notifikasi custom, di mana setiap daerah akan mendapatkan notifikasi yang berbeda-beda sesuai dengan bencana yang paling rawan terjadi di daerah mereka. Nah, data yang kami gunakan tentu saja yang pertama adalah dari BMKG. Selanjutnya adalah mungkin informasi dari masyarakat melalui forum, tetapi informasi yang sudah akurat. Nah, di sini informasi ini kami buka agar ketika bencana terjadi dan mungkin lambat diketahui, mereka akan memberikan informasi terlebih dahulu kepada kami agar kami bisa menindaklanjuti. Nah, di sini kami juga bekerja sama bersama BMKG, BNPB, Kepolisian, TNI, Basarnas, dan Damkar untuk menindaklanjuti bencana yang terjadi ketika daerah tersebut terjadi bencana. Nah, di sini juga kami memberikan notifikasi prioritas seperti yang saya bilang, disesuaikan berdasarkan bencana alam yang paling rawan terjadi di daerah tersebut, sehingga setiap daerah memiliki bencana yang berbeda-beda. Di sini kami memberikan notifikasi prioritas agar masyarakat dapat peka dan mengetahui apa yang terjadi di daerah mereka tersebut. Di sini saya akan membahas solusi dari masalah kami, yaitu dengan membuat suatu aplikasi bernama eTrades. Nah, aplikasi ini terdapat fitur-fitur yang sangat penting, serta UI yang menarik. Fitur utama pada aplikasi kami adalah pengecekan cuaca, berita bencana terkini, bantuan darurat saat bencana, serta forum bencana yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan bencana-bencana yang sedang terjadi di sekitar daerah mereka. Tentu saja, sebelum mereka dapat mempost di forum, postingan mereka akan diverifikasi dahulu oleh admin untuk mencegah adanya hoax atau berita palsu oleh bencana tersebut. Pada fitur info bencana terkini, pengguna dapat melihat bencana-bencana yang sedang terjadi pada saat ini dan bersumber yang jelas, seperti dari BMKG, dan juga akan diupdate secara real time dan secara instan. Untuk fitur bantuan darurat saat bencana, pengguna dapat menggunakan fitur tersebut jika mereka membutuhkan bantuan dari pihak-pihak
yang dapat membantu mereka atau memudahkan mereka saat terlanda bencana. Pada aplikasi kami, terdapat juga panduan evakuasi, peta evakuasi, dan juga fitur ensiklopedia bencana. Untuk fitur panduan evakuasi, hal ini sangat berguna bagi masyarakat yang sedang terkena bencana ataupun sebelum terkena bencana. Hal ini berisikan tentang panduan-panduan yang harus dilakukan saat evakuasi. Peta evakuasi pun juga berhubungan dengan fitur ini. Peta evakuasi akan menunjukkan titik-titik yang harus dituju saat terdapat bencana, sehingga kita aman pada titik-titik tersebut. Dan yang terakhir terdapat ensiklopedia bencana. Fitur ini adalah fitur yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui jenis-jenis bencana, ciri-cirinya, serta panduannya untuk menghindari bencana tersebut jika terjadi pada suatu saat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan alur program aplikasi kami. Saat pengguna pertama kali membuka aplikasi kami, maka pengguna akan langsung diberikan dua pilihan, yaitu login atau lewati. Jika pengguna memilih login, maka pengguna akan diminta untuk menginput username serta password. Namun, jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna akan diarahkan ke halaman register dan diminta untuk menginput data pribadi pengguna. Setelah itu, aplikasi akan mengecek apakah data yang dimasukkan pengguna sudah valid atau belum. Jika belum, pengguna akan diminta untuk menginput data ulang, dan jika data yang dimasukkan pengguna sudah valid, maka pengguna akan langsung diarahkan ke halaman login. Jika pengguna memilih lewati, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman menu utama. Pada halaman menu utama, aplikasi kami akan langsung meminta untuk mengakses GPS pengguna. Jika pengguna mengizinkan, maka pengguna akan dapat mengakses semua fitur yang telah tersedia di aplikasi kami. Namun jika pengguna tidak mengizinkan, maka pengguna hanya bisa mengakses fitur ensiklopedia bencana dan informasi bencana. Pada menu utama aplikasi kami, terdapat berbagai macam fitur-fitur. Yang pertama yaitu fitur ensiklopedia bencana. Pada fitur ini, pengguna dapat mengetahui berbagai macam jenis bencana dan juga tempat-tempat yang rawan terkena bencana. Yang kedua, cuaca. Pada fitur ini, kami mengambil data dari BMKG. Di fitur ini, pengguna dapat mengetahui status cuaca yang lengkap beserta dengan lokasi. Yang ketiga yaitu forum bencana. Pada fitur forum bencana, pengguna wajib memiliki akun. Jadi bagi pengguna yang tidak memiliki akun, maka akan secara otomatis pengguna tidak bisa mengakses fitur ini. Pada fitur ini juga, pengguna dapat melaporkan bencana-bencana yang terjadi, dan data yang dilaporkan oleh pengguna harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Yang keempat, info bencana terkini. Pada fitur ini, kami mengambil data dari BMKG. Di fitur ini, pengguna dapat mengetahui bencana yang terjadi dan juga rute evakuasi. Pengguna juga akan mendapatkan peringatan atau notifikasi bencana yang sedang terjadi.